acara pertama ini. Untuk pertanyaannya alhamdulillah sudah disampaikan. Mungkin kita serahkan langsung kepada Ustaz. Sekian dari saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini yang biasanya saya sendiri hanya melihat ya dari kejauhan. Ingin kita masuk ke sini, cuma belum ada alasan yang pas. Ya. Ada teman-teman itu yang sering nyinggung, Ustaz, itu kan di bawah itu ada tempat baru itu. Kapan kita bisa masuk ke situ? Oh, saya bilang tidak bisa saya masuk ke situ. Apa kata masyarakat kalau saya masuk makan di situ? Saya bilang begitu. Nanti suatu saat akan ada alasan masuk ke situ. Ya, teman-teman dari Mataram, dari Sumbawa, pingin makan-makan di sini. Saya bilang enggak pas kalau ya. Kecuali saya ngajak masyarakat makan ke sini baru pas. Kalau cuma memperlihatkan diri saya bisa masuk makan di sini kan enggak enak. Apalagi teman-teman tuh ngajaknya pakai mobil, tambah enggak enak. Ya. Alhamdulillah ini kita tidak pernah membuat ya, kita tidak pernah mengeluarkan biaya ya. Betapa mahal ini buatnya ya, mahal buatnya. Untuk jadi seperti ini tuh mahal, dia harus nyewa per tahun mungkin, belum lagi mendesain begini ya. Kita masuk tinggal menikmati aja, dan luar biasa bagus sekali. Dari setelah kita masuk ke dalam memang luar biasa bagus dan terasa luas. Hati kita ini menjadi tidak sesak, apalagi kita berkumpul insya Allah dalam kebaikan ya, untuk kita tatap masa yang akan datang, bukan masa yang sudah berlalu, bukan masa saat ini saja ya, tapi ini untuk kedepannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang laki-laki yang diutus menjadi nabi, menjadi rasul, yang tentunya ya kehidupannya penuh dengan ya lika-liku sehingga menjadi laki-laki yang sejati. Rasulullah ya, tidak mungkin diangkat tanpa kelebihan ya, apalagi posisinya posisi jadi nabi, jadi rasul itu tidak mungkin, pasti punya kelebihan yang banyak. Makanya seorang tokoh Mesir yang masih hidup itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini unik. Kalau tokoh lain ditulis sekali saja sejarah hidupnya, udah tuntas, udah selesai. Tapi kalau Nabi Muhammad semakin ditulis semakin dalam sejarahnya ya, semakin banyak sejarawan menulis sejarahnya, tidak habis-habis. Dan berjilid-jilid ditulis buku menjelaskan Nabi Muhammad itu, Masya Allah. Sampai-sampai Karl Armstrong itu
waktu masih hidup ya, nenek-nenek sekarang dia. Tapi pakar politik Amerika, sekaligus sebagai perempuan yang ahli 5 agama. Ketika datang ke Indonesia ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang Nabi Muhammad? Saya suka Muhammad itu, katanya. Kenapa kok suka? Tidak ada laki-laki, tidak ada manusia di dunia ini yang sejarah hidupnya paling lengkap. Tidur saja itu ada sejarahnya. Ya, bagaimana cara tidur yang benar? Kalau bangun itu bagaimana? Kalau kita jawab bahkan kita umat Islam memandang Nabi kita lebih dari itu. Jangankan tidur, Nabi kita itu kencing aja ada sejarahnya loh. Ya, Nabi Muhammad kencingnya bagaimana, itu ada sejarahnya. Bahkan buang air besarnya di mana, seperti apa, menghadap bagaimana, ada sejarahnya. Bahkan mohon maaf ini adik-adik ya, Nabi kita itu mandi bareng sama istri-istrinya, itu ada sejarahnya. Artinya semakin orang itu semakin tebal sejarahnya ditulis, semakin banyak sejarahnya ditulis, itu menunjukkan orang penting. Kalau nggak penting, siapa yang mau nulis sejarahnya? Ya, para politikus itu malah ngongkos penulis untuk menulis sejarahnya, untuk dia kampanye. Tapi Nabi kita nggak pernah tuh nyuruh orang untuk tulis ya sejarah saya, nggak pernah. Tapi orang perlu untuk nulis sejarahnya, saking pentingnya. Coba Nabi kita pernah kencing berdiri di tembok di Madinah, tertulis sejarahnya. Kalau saya kencing di tengah jalan itu siapa yang mau nulis? Orang paling bilang gila katanya. Kan begitu, penting. Maka jadi orang penting itu Masya Allah ya, dipanut ya, diikuti oleh banyak orang. Nah, tentu tidak lepas ya dari hukum sebab akibat. Nabi kita diangkat jadi Nabi Rasul pada usia 40, tentu tidak tidak bim salah bim begitu nah. Jadi memang ada sejarah. Ya, seperti apa ketika kecil, ketika remaja seperti apa, ketika pemuda seperti apa, barulah kemudian layak diangkat sebagai panutan manusia. Dan tak terbatas, manusia dan jin di seluruh dunia itu menjadikan Nabi kita sebagai panutan karena layak ya, lintas negara, coba bayangkan. Nah ini Taib, tadi ada pertanyaan apa itu? Konses. Pertanyaan pertama dari teman-teman, ada yang bertanya, Ustadz saya bertanya tentang bagaimana cara kita mengatasi rasa bosan menjalani atau menghadapi hidup, dia bilang, yang begitu-begitu saja, dan bagaimana cara melepas masa lajang atau dalam kurung mau menikah tapi ekonomi tidak mendukung dan orang tua tidak mendukung anaknya menikah. Ya, satu aja dulu ya. Ini satu aja pertanyaan, Masya Allah banyak sekali. Coba diulang, saya lupa saya. Ada 2 pertanyaan soalnya. Oh 2 ya. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara mengatasi rasa bosan menjalani hidup, dia bilang, yang begitu-begitu saja. Iya. Dalam agama kita itu ada istilah futur. Futur itu bosan. Nah, penyakit ini tidak hanya menimpa pemuda, siapapun. Penyakit bosan. Ya, siapapun. Bahkan orang-orang soleh itu bosan juga. Ada bosannya, ada penatnya. Para ulama-ulama juga begitu, ada bosannya. Yang belum menikah ada bosannya, yang udah menikah ada bosannya juga. Kayak saya ini ada bosannya juga. Aduh, cuma satu istri saya itu aja tiap hari yang saya hadapi. Mau nambah tapi aduh berat juga ya. Malah lebih berat ujian orang sudah menikah. Kalau adik-adik belum menikah ini kan paling bingung, berembet
ya doan senina. Itu aja yang kalian yang perempuan juga begitu. Perempuan ya doan semama kalian mah. Itu aja paling. Ya. Tindo misalnya bihir kan ngalak mesak kanan sepi, kiri sepi, atas loteng, usuk sini tung bilang menu wah ujian bajang-bajang labu lamun dengan tahu berembe jamai induren lebih berat ujian. Lamun sandek mantok duren tu nanti mantok cerita mau duren paling timaan melek berembe jam melek kan duren itu aja. Tapi kalau sudah tahu bagaimana rasanya durian, ingin terus. Paham maksud saya? Jadi kalau ujian orang yang sudah jadi semuanya kena futur namanya. Kena bosan. Nah, bosan ini memang beda-beda cara menghadapinya tergantung apa penyebab dia bosan. Ada ulama itu ya bosan dia belajar. Karena menghadapi buku terus. Dia kadang-kadang buka jendela rumahnya. Ya, dia lihat hijau-hijauan sawah, gunung. Dia lihat kondisi bintang kalau malam. Udah biasanya berarti bosan. Pindah sudah. Dia kadang baca-baca matematika, capek. Dia baca buku yang lain. Dia capek, pindah buku yang lain. Baca novel, mungkin novel Islami misalnya. Capek misalnya, dia sedikit sela dengan main komputer, laptop, video game. Balik lagi, kadang begitu cara menghilangkan futur itu. Nah tapi ini bosannya dalam bidang hidup ya. Iya. Ada semboyan begini. Gontor itu saya pernah belajar di sana. Gontor itu pondok pesantren termasuk terbesar di Indonesia. Orang mondok di sana S1 sampai S3 tuh ada. Ya. Ada di Lombok ini berapa alumni S2, S1 di sana. Orang Tanjung, orang Kediri. Ada. Baik. Apa semboyannya? Salah satu semboyannya begini. Pemuda itu harus berani hidup tak takut mati. Itu semboyannya. Berani hidup tak takut mati. Takut hidup mati saja. Ongkat. Bermati jangan hidup. Sebagian alumninya mengatakan begini. Kita ini sudah hidup. Kalau kita lanjutkan perjalanan alias mati, persoalannya lebih berat. Kalau kita kembali ke alam rahim, tidak mungkin. Kembali lagi ke alam roh kita, tidak mungkin. Kata orang-orang yang semangat itu mengatakan begini. Kita sebetulnya itu pemenang. Pemenang. Kita pemenang. Kenapa pemenang? Kita ketika proses penciptaan manusia itu jutaan sel yang masuk ke rahim ibu kita melalui bapak kita. Ya. Itu mengandung jutaan sel. Itu masuk ke rahim. Dari jutaan sel itu yang jadi cuma satu. Siapakah yang menang itu? Kita itu. Kita yang menang melawan sel yang lain. Itulah kita. Kalau kita nggak menang, nggak jadi sudah kita ini. Ini jihad ini dulu selnya jutaan dia yang lawan, tapi dia the winnernya dia, pemenangnya. Hebat. Jadilah jihad. Ya. Saya, Bihir, yang lain-lain nih, mbak-mbak ini, calon ibu-ibu, masya Allah. Tambah ketuaan tuh. Calon ibu-ibu. Pemenang, kita itu pemenang. Ya. Bahkan setiap bayi yang lahir tuh pasti nangis kan? Pasti nangis, nggak ada yang nggak nangis. Ya. Kecuali Nabi Isa, Nabi Muhammad.
karena didoakan oleh kakek neneknya, orang tuanya. Selain itu pasti nangis. Kenapa dia nangis? Itu setelah dia menjawab pertanyaan Allah di alam ruh. Alastu birabbikum. Allah bertanya, bukankah saya ini Tuhan kalian? Kita semua jawab, qalu bala syahidna. Iya, kami saksikan itu. Karena kita sanggup mempertuhankan Allah, kemudian kita lahir dengan selamat. Kalau kita tidak sanggup, hidup ini udah meninggal di dalam rahim. Jadi pada prinsipnya kita itu pemenang. Dan ingat satu kaedahnya, tidak ada orang hidup tanpa diuji. Jangan mengakhiri hidup sebelum waktunya. Nanti hak-haknya itu terkurangi sebagai manusia yang layak dihormati. Kalau orang bunuh diri kan boleh nggak disolatin, karena dia telah mendahului takdir Allah. Satu saja untuk jawaban yang paling penting, tidak ada orang hidup tidak diuji, siapapun dia, tidak ada. Jangan pernah melihat tadi ada masalah uang biaya ya. Jangan pernah memandang orang kaya itu orang yang paling bahagia. Enggak. Kalau bahagia itu karena punya uang, orang miskin tidak boleh bahagia kalau begitu jadinya. Padahal tidak begitu. Saya ini mohon maaf ya, sebagai jawaban tegas saja ini. Orang mau kaya seperti apapun, mau punya uang berapapun, mau punya rumah apa, enggak iri saya. Enggak. Karena saya punya jalan bahagia sendiri. Oleh sebab itu, ayo adik-adik kita bahagia. Bahagia ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, segala bentuk kebosanan harus dihapuskan dan dienyahkan dari kehidupan dunia ini, karena tidak sesuai dengan pri kebahagiaan dan pri kemanusiaan. Ya, hidup cuma sekali. Ayo kita bahagia. Tapi jangan pernah samakan kebahagiaan kita dengan orang lain. Beda-beda. Ada orang bahagia dengan punya harta banyak-banyak, tapi Allah cabut nikmat dia. Nikmat apa? Nikmatnya ibadat dicabut oleh Allah. Ada yang model begitu, model hidupnya. Enggak. Jalan bahagia orang beda-beda. Jangan pernah mengatakan bahwa orang miskin itu enggak bahagia. Enggak. Jangan pernah mengatakan orang kaya itu enggak pernah sengsara. Banyak sengsaranya. Contoh aja. Itu nih lamun tersembayang di masjid, lamun saandal tersualo beluang-luang. Tenang, tenang, ndiin telang, tenang. Bahagia. Ya kan? Jeluk pakaian, tebilin hujan-hujan, tenang, ndiin tenang. Coba kalau adik-adik ini punya sendal, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sepatunya 400, sendalnya 300, susah bahagianya itu. Sekedi-kedi kita nundak-nundak masjid, masih nak pendek sandal lu itu. Iya. Adik punya sepeda motor baru, nggak tenang juga sebetulnya. Iya diri. Aku lek BMX kelas 2 nih, kelas 3 SD. Bekas. Iya doang. Tuh ketulih bawa apa tuh? BMX dia. Sedikit si telah halus. Sekolah iya doang, lai angan tuh. Padahal itu milik kado. Padahal BMX bekas. Semua orang itu diuji dalam hidup ini. Dan semua orang itu punya hak bahagia.
Tapi catatan pentingnya satu, jangan pernah menyamakan jalan bahagia orang dengan diri kita sendiri. Kita punya jalan bahagia sendiri-sendiri. Ya. Tukang becak, di narak mo Lombok nih. Lombok Cidomo. Tukang Cidomo nanti muatang selo tinduk di Cidomo sambil main HP. Marah andiin budi masalah, coba. Selo, padahal politikus nih bilang jelo jangan ngempok kotak. Apalagi Jokowi yang ngempok kotak sebenarnya. Telah mikir. Bilang jelo, demo. Apalagi jabatan jangan selesai nih. Ani PT calon presiden sak jamin hidup. Lamun din harap calon presiden sak jamin lemak selesai jabat. Bisa-bisa Jokowi ditembak sendiri oleh lawan politiknya. Berat jadi politikus itu. Kelihatannya ya pakai bolak-balik, pakai mobil pesawat. Iya kan punya rakyat. 5 tahun, 10 tahun selesai. Tidak ada orang hidup. Maka kita ini sudah hidup. Saya kira itu ya. Yang kedua tadi apa? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara melepas masa lajang atau dalam kurung mau menikah tapi ekonomi tidak mendukung Iya. dan kedua orang tua tidak mendukung. Iya. Hukum menikah itu 5 adik-adik ya. Oke. Hukum tu meradik itu 5 sesuai kondisi ente. Kadang ya wajib hukum tu meradik itu. Menikah itu wajib. Kapan wajib? Pegawaian tetap buah bedoi. Ndek nganggur nih, tetap masih nganggur. Ini pegawaian tetap saat menghasilkan apa? Uang sudah ada dia. Tempat tidurnya sudah ada, rumahnya. Apa pekerjaan punya gaji bulanan sudah ada. Apalagi misalnya yang mapan-mapan begitu. Dia secara nafkah lahir batin untuk pasangannya siap. Nah, yang kedua adalah paling penting nih. Ndek tahan. Ndek bau kita dengan Nina liwat le, ya kayak bilitik meluah. Ndek tahan pokok nafsu menu kan. Nah, lamun meneh kondisi wajib jelapang bintang sorong serah. Enoan. Anak kadang ya haram hukum dengan mau melari. Kami pernah haram. Ia berniat melari, jangan siksa dengan Nina. Arak, onya dengan Nina. Arak dengan mama model mana? Dengan Nina kadang arak. Bila berani enjoy dengan mama, bilin siksa dengan mama, balas dendam mau kan. Sehingga pas beraya lah itu tolak diri. Itu bilin diri. Inak bilin jadi. Amak bilin. Si paling bilin. Iya pun kan arak nih dengan Jawa Tengah lah. Kecuali aku. Kak, aku mau lari. Kelemangan tuh lari biar melakukan milik kamu. Aku milih ke calon semamano sak bawa umur kerjaku. Yo, balik. Biasa sak mama meter dengan Nina sak bawa umur. Ni dengan Nina milih berani kerja bawa umur. Nah. Pokok kata apa setujuan. Pokok malah siksa dengan mama ni. Apa sekenan masalah ceritanya bercerita ternyata lain Allah malayati dengan mama lagu ibu kopok mesak jadi bertepuk sebelah tangan dia ini ngempok itu. Nah ini kalau laki-laki mau menikah untuk menyiksa perempuan tak boleh, hukumnya haram ya. Bisa juga makruh, bisa juga sunnah, bisa juga mubah, kondisional. Nah sekarang kita ini harus membaca diri kita. Satu, mau menikah lendek berde kepeng. Dengan Nina ndak pada dengan Nina duduk mami itu nih mamu doang. Dengan Nina no ya, dengan Nina no pada mah itu dengan mama. Sesoleh-solehan dengan mama, sesoleh-solehan dengan Nina.
Melen na masih bersuap. Ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Melet masih mantelah beli bakso cilok. Kan butuh kepeng no. Cukup Pak puji-puji dengan Nina, kamu doang tuh nanyong angan tadi. Pun basuh mana? Tidak mungkin lapah na masih. Butuh. Ya penara angkat hadis no kan, manis tata aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Sai sakwah mampu ba'ah angkat Nabi aneh merari aneh. Lagu apa artiin ba'ah no dua. Ba'ah no mampu zahir, nafkah zahir, mampu batin. Tendo siap kan menong. Tak kedua suap bersuap, suapang senina siap ekonomi. Nah lamun model mana ekonomi Serak. hindi nara. Terus untuk padak-padak isini inaan ama andin tabeng. Misal ni berat. May solusin. Nah, peta judul rezeki judul kan. Peta ka mungkin dengan dia setuju inaan aman karena memang dia nak habis nak nyimpan anak dengan. Benar kan? Jadi ya. Lagu misal gini deh, misal. Lah lagu Ustaz. Mari pengen kita nikah tapi finansialnya nggak ada. Di samping itu orang tua nggak mengizinkan. Tapi ini saya takut dosa ini. Aneh peta berbalu sugi-sugi no. Ya solusi ini. Oh kawan. Ya. Balu-balu sugi-sugi no. Atau sebenarnya ini kan mumpung ada dengan Nina, batu Nina dalam haji ini. Jadi Nina harus saling tolong sebenarnya dalam Islam ini. Di kalangan mahasiswa-mahasiswi kadang saling tolong. Misalnya ada Nina melet dek support dengan mama. Hindi nano daripada nyesal dia malah munah melengkung jadul kuning kan. Surat undanganmu. Terus apa angkat lagu no? Kopi Merkuri kan? Masih tengah zaman SD kan? Saron. Jadi ini biasa di kalangan mahasiswa. Namun Nina, namun melayat suku batul dengan mama. Langsung nemu ini. Kirim salam. Kepada si Anin mama bisa. Aku hindi kemampu di pegang tetap. Gama. Rizki no nenek. Syirik si dalam deparan si biaya diri. Allah biaya itu. Aku apa sih ke biaya? Pira biaya yang meradi. Aku tanggung kata Nina. Yang penting aku halal untuk kamu. Masya Allah. Ano, tandanya saling bantu. Ndak ngendeng doang pare. Bilang bukan aku. Beli yang ke teken, mana beli pelak becak. Macam-macam doang. Menintan ekonomi seret. Waktu boleh belak si corona, malik ni ekonomi 2023 angkat masa resesi angkat kelas dunia. Saling bantu sa nina ni. Apalagi sa nina ni. Ya mali akhir zaman angkat hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Hindi enjak terjadi kiamat kecuali dengan nina seket banding dengan mamu sekik. Jangan sekik mahal kanak-kanak mama ni. Lalu si ginang sa diskon diri nama mamu ni kadang. Dia untuk dia berdua haji lalu si pegerik doang haji. Yang mau kita berbalu masih bajang le melen doang banting haji. Bajang-bajang ni mahal. Coba sekik dengan mamu banding seket dengan Nina. Kira-kira lah mau jihad lu memilih mereka 4 noi masih petang dah 6. Di mana ada IP nangga luang piran jak datang pihit untuk balik. Apa andin berdui mun mas kawin aku
biaya. Ada batur kuno di Mataram. Terbiaya si seninan. Ada kepeng wan, nih kadu kakak. Wih nih, saya memproses ya, anak muda, ini luar biasa. Anak ini orang Arab, perempuannya keturunan Arab. Yang laki-laki orang Bima. Saya akrab dengan bapaknya, saya juga ketemu sama kakeknya di Bima. Saya akrab dengan bahkan bapaknya itu jamaah kajian saya. Akrab sama-sama ustadz. Pengen menikahkan anaknya, tapi bapaknya ini nggak cukup uangnya. Tapi yang perempuan calon menantunya minta, Pak, nikahkanlah saya sama Mas itu. Kenapa kok lama sekali? Saya ini membiayai kakak mas-masmu tuh kuliah 3. Sekarang biaya pernikahannya adat Lombok, apalagi di Lombok Tengah, ini berapa? Pak, kalau itu urusannya, kenapa nggak dari dulu? Saya punya tabungan, saya punya celengan. Nanti saya juga akan bantu di pihak keluarga saya akan minta mereka untuk tidak menekan harganya. Masya Allah, ini anak SMA dulu patah kakinya. Anak ini yang dia minta anak pondok, dan kuliahnya pun kuliahnya bagus, dia minta. Akhirnya dia diminta, kamu harus menghafal Quran dulu supaya menyamakan kedudukan sama calon anak saya. Ngapal Quran di Sulawesi ke anak Nina, anak Lombok di itu terbalin samping Kuripan. Malik suruh selesai ngapal Quran, tersuruh Malik kuliah. Mahat Ali 2 tahun kuliah. Ternyata kambuh pas untuk proses pernikahan, kambuh sakit naik, masih pendek mati cagut. Kadu kursi roda kanak nih Arab, turunan Arab, amak dengan Arab, dengan Jeddah, inak dengan Lombok, Arab silangan. ya. Ini masih apa? Saya yang paksa orang tuanya, Pak, ini kan sudah mau anak laki-lakinya, terus yang perempuannya sudah mau, kenapa ditunda? Segera. Tidak enak kita bawa dia nikah, dia kan masih kursi roda, kemudian angkat dia ke panggung, apa sih susahnya? Dorong dia, apa susahnya? Terus gimana nanti sama suaminya? Suaminya yang paham, mas orang sakit mau di akhirnya jadi dia nikah. Coba dia kasih mertuanya tuh kalau nggak salah 14 juta. Pak, ini tabungan saya, udah nggak ada lagi tabungan saya, kasih 14 juta, udah ini untuk pernikahan kita. Tak lama sebulan ke depan kasih lagi, belum acaranya belum, kasih lagi 2 juta. Ini ada lagi rezeki ini. Udah, yang penting halalkan saya Pak. Gitu mesti. Ya, saling bantu caranya. Sepek dengan toa. Pak, Mama, Dini, beli endang li iya. Daripada kau, mana? Saling membantu. Ya, tapi yang laki-laki juga begitu, pantaskan diri untuk dibantu. Itu ya, jangan sampai perempuan sudah banting setir macam-macam pengorbanannya, yang dikasih pengorbanan ndak ada balas budinya. Saya kira gitu. Lanjut Sas, pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mengaji di zaman sekarang ini? Ya. Nah, sebelum kita ke pertanyaan ini, tadi ada satu yang belum saya sampaikan. Masalah izin restu dengan Tok Nina Mamun deh. Terus masalah ekonomi. Sebenarnya ya tuan tepete sebenarnya masalah ekonomi itu. Ya masjid tuan tepete sebenarnya. Dia sejadah tok itu. Jodoh sejadah tok itu. Pas sembayang no. Masalah ekonomi sejadah tok itu. Selesai sembayang udah langsung jadi. Ngende. Makan aku dek no kan.
ulit nyusu nangis. Kok dia angkat nangis? Dek man masih kalah. Kanak nih si cobek. Yang masih gili apa inaan? Sebiya. Balik kan sekali lepas orang Aceh gili kalah orang Aceh kanak-kanak dia man get tan nangis ibu dia politik kanak ni ba deh manen tanina kan dia meli lamun tangis ang kudu boleh orang nangis ay na bot kami anak we pun tateh cobek kadang menon tatli di Allah Subhanahu wa taala mun kurang sembayang tuh sembayang wajib doang sunatan dek tapi yang kadang si Allah kadang tambah sembayang sunat malik tengendeng no tok ngendeng pas sujud no atuh kenjekeun sembayang Jumat sabajang-bajang pas khotib tokol no selesai khotib pertama ieu tak ngendeng ieu waktu mustajab no ieu pana waktu mustajab lagu paling penting no tulung milik jagoan malam-malam sembahyang tahajud. Nah, sepi kan sinyal kuat, saya sekedik ngadu sinyal. Sekedik dan ngadu kan pada tendok dah. Sinyal tu ke atas tu, sekedik ngadu ya kencang. Ada sekedik ngadu. Wifi namun penuh dengan ngadu lambat. Terus penuh dengan mendeng wifi ngadu. Coba lah mun sekedik ngadu dia kira-kira mana lah. Nah, iya entan peta. Iya tak peta no. Sejadah. Mak dengan kanak bobea entan nangis-nangis. Ya Allah, ada batur lah itu di Solo. Ya bapak-bapak deh. Lahir nun di entang ina aman. Itambu. Rajin berdoa sembahyang tahajud macam gawe. Pokok enggak aku melihat sugih ya Allah angkat nangis dah dengan kodi berdoa no. Tatun sugih pira ye balen si panak pira ye beduin apa BMT keuangan beduin bahkan itu lagi anggota MUI le Klaten tu ia doang biaya operasional Majelis Ulama Indonesia le Klaten sugih no makan aku dia no si nangis berdoa no nah lamun sa nina misal man malay malali lawan ni man tembang izin si ina amaan misal ya iara antanan untante lunaan dengan tuaan contoh misal Laili contoh Melen merari wahara ni jak kancen wah bertunangan lawan ni man tembang izin si inaan mungkin man tembang izin si dengan tuaan menentan ina ongkat kan urusan piring serahkan ke anakmu ini aku piring didik nama piring ina aku besok piring urusan pakaian aku apa-apa dendek ngepel itu aku araan kakaan adik misal Nino aku ngepel enggak kamu fokus kuliah pun bagus nilai aku ngepel mana nak mikir dengan to apa kamele nah kan itu lalu nyapunya iya bedengah iya ya om pangampingan ke kete iya nyong ya paham dengan to ada kamele enggak man begeh-geh langsung no apalagi dalam posisi perlawanan dengan toa semakin kencang dengan toa kadang mentelunaan sama ama benar masih ama dedek nambah belatong iman aku nambah nani aku tenggale menolak kira-kira ya kalau besok piring ada yang cocok kanina bagian anu kadang-kadang harus menunjukkan terutama lamun kanap nih lamun beng gajin de ina bangga dengan tua no berarti anak wah siap jadi hidup pak impan anak batur nih ibadah beraya amaan biaya jangan beli yang pulsa beraya ina anton ngege HP beraya ni sede ya jangan kerisa ya inaan malik selapu keberatinan melen datengan menantu
Sa kapanggitan no apa anjat datangan beban malik wah si kanak nih. Iya doang bebannya di masalah sih. Iya bonin berbeng dengan. Nah, terus pertanyaan tiap